sama membahas tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr yang sebelumnya akan kita talaki dulu. Setelah itu akan dijelaskan tentang kandungan ilmu tajwid yang ada pada surah An-Nasr 1 sampai 3 hukum, dan selanjutnya akan kita bahas bersama itu tentang tafsirnya. Dan sebelumnya mari kita talaki, diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jangannya itu panjang 6 harokat. Di sini tidak ada benderanya karena sudah otomatis apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka harus dipanjangkan 6 harokat. Sekali lagi, idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Innahu kana tawwaba. Ya, baik, kita akan bahas dulu tentang kandungan ilmu tajwid yang ada pada ayat 1 sampai 3 surah An-Nasr. Nah, di sini ada kalimat idza jaa. Nah, di sini ja karena harokat fathah, lalu setelah itu dibarengi dengan alif di sini, maka itulah yang disebut mad asli atau mad tabi'i. Jadi a, i, u, ja, ji, ju. Nah itu ada fathah, ada alif, ada dhammah, ada waw sukun, ada kasroh, lalu setelah itu ada ya sukun, maka itulah mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah ini. Nah, ini masih dalam satu kalimat. Inilah yang dimaksud dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil harus dibaca 6 harokat. Jadi jangan 2 harokat tapi dipanjangkan jadi 6 harokat. 6 harokat itu apa? Ketukan, ya, panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu ya. Wal fath. Nah, itu juga fath. Nah, itu jangan diseret fathah. Nah, tidak, ya, tapi wal fath. Nah, ini haknya ini dikira-kirakan. Ini namanya ikhfa bimakna jadid. Nah, itu ikhfa bimakna jadid. Jadi apabila ada huruf yang dimatikan atau diwaqaf dan sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun, nah jadi sukunnya double. Ada 2 nih sukunnya. Maka huruf yang berikutnya atau yang kedua itu dikira-kirakan, itulah yang disebut dengan ikhfa bimakna jadid.
Jadi jangan diseret. Wal fath, nah wal fath, nah itu tidak. Ya sama seperti kita baca wal asr, tidak wal asr, nah tidak wal asr, tidak ser gitu ya, tapi wal asr. Nah itu roknya dikira-kirakan. Jadi ada dua huruf yang harokatnya sukun, jadi sukunnya dua, double. Nah itu, maka huruf yang kedua itu dikira-kirakan. Nah, ada sebelumnya di sini ada lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah ini lafadz Allah. Sebelumnya ada harokat dhammah di sini. Nah, maka lafdzul jalalah yang sebelumnya berharokat dhammah atau fathah, maka dibacanya tafkhim atau tebal. Vokalnya hurufnya O. Nasrullah, tidak nasrullah, nah, tidak A ya, tapi harus membulat O ya. Kalau dia diganti fathah, contoh misalnya nasrullah, nah itu kalau diganti fathah. Tapi kalau diganti dengan kasroh jadi nasrillah, nah itu kalau diganti kasroh. Seperti kita bismillah, nah, jangan bismillah, nah, jangan bismillah. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, nah ini yadkhulun, nah ini harus qalqalah, memantul balik yadkhuluna fi dinillahi afwaja, nah ini jadi jangan yadkhulun, tidak ada pantulan ya, harus yad, nah itu. Nah tadi ini lafdzul jalalah juga, tapi yang sebelumnya ada harokat kasroh. Nah inilah yang dibaca fi dinillah, nah itu ya, jangan fi dinillah, nah itu fi dinillah. Fasabbih bihamdi rabbik, nah, hamdi. Nah, ini mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Selain mim dan ba, dia harus izhar. Jangan fasabbih bihamdi rabbika, nah, tidak biham, tidak sampai mengalun. Dia harus jelas satu ketukan. Fasabbih bihamdi, jangan bihamdi, tidak hamdi gitu ya. Wastaghfir, nah ini sama juga seperti tadi disebut dengan ikhfa fi ma'nal jadid. Jadi haknya ini yang terakhir walaupun dia berharokat dhammah, karena diwaqaf maka dia jadinya sukun. Wastaghfir, nah, tidak boleh wastaghfirhu, nah jangan dibaca wastaghfirhu ya. Tapi kalau mau diwasol maka harus dibaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu, nah wastaghfirhu innahu, nah hu-nya pun ini tidak panjang kalau diwasol. Jangan wastaghfirhu innahu, nah tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena sebelum hu itu ada harokat sukun. Kalau ada harokat sukun maka hu atau hi, domir itu dia dibacanya satu ketukan. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi jangan wastaghfirhu innahu, nah, enggak boleh. Beda sama yang ini. Kok yang ini dibacanya dua harokat? Nah ini ya, ini hu juga kok dibaca dua harokat, namanya mad sillah qasiro. Iya, dia dibaca dua harokat karena sebelumnya ada harokat hidup, fathah, kasroh, dhammah, itu namanya harokat hidup. Maka apabila ada dhamir yaitu hu dan hi, yaitu kalimatnya sebelumnya
hurufnya itu berharokat hidup, fathah, kasroh atau dhammah, maka sudah dipastikan dhamir itu jadinya panjang 2 harokat. Jadi tidak satu, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, tidak boleh. Harus innahu. Nah, itu namanya mad sillah qasirah. Ini dan ini namanya tawwaba, mad iwat. Setiap fathatain, afwaja, tawwaba, ini yang diwaqaf atau di akhir ayat namanya mad iwat. Itu mad iwat adalah fathatain yang di akhir ayat atau di waqaf. Terjadinya mad iwat itu kalau dia waqaf, kalau tidak waqaf enggak mad iwat. Contoh misalnya kita mau sambung dari ayat 2 ke ayat 3. Kalau mau wakaf ya wakaf. Kalau tidak mau wakaf jangan ragu-ragu. Contoh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamd. Nah, enggak boleh. Gitu ya. Kalau mau diwasol, maka berlakulah hukum tanwin bertemu dengan fa, jadinya ihfa. Fi dinillahi afwajan fasabbih. Nah, itu. Tapi kalau mau diwasol, dia ragu-ragu antara wasol dan waqaf. Waduh, kok kayaknya pas mau waqaf nafasnya masih panjang, di akhirnya disambung lagi. Nah, jangan. Fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Nah, ini adalah seputar hukum tajwid yang ada pada surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 yang mudah-mudahan dapat menambah keilmuan kita tentang ilmu tajwid dan cara kita membaca Al-Quran semakin bagus, semakin baik. Terlebih nanti di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak baca Al-Quran. Jadi bacaan kita sudah semakin baik. Bagi yang belum tahu dapat menambah ilmu, bagi yang sudah tahu merefresh kembali apa yang sudah dipelajari atau sudah diketahui. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tafsir yang juga mudah-mudahan ini dapat menambah keilmuan kita. Jadi surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 ini adalah disebut dengan surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah itu surah yang turun setelah Rasulullah berhijrah. Dan memang nah, dan surah Madaniyah ini karena dia turunnya setelah hijrah, apalagi surah An-Nasr ini adalah surah yang turun di akhir-akhir ketika Rasulullah mau wafat. Menjelang akhir hayatnya Rasulullah turunlah surah An-Nasr yang menjadi pertanda. Kalau mungkin kita itu baru sadar orang meninggal itu, pantesan sebelum dia meninggal itu dia bilang mau pergi jauh. Nah, kita baru sadar tuh setelah orang itu meninggal. Atau pantesan dia itu kok tumben-tumbennya minta maaf gitu kan, padahal nggak biasa-biasanya dia minta maaf. Nah, itu namanya min alamatil maut, ya, tanda-tanda kematian, ya, disebut juga dengan sakaratul maut, ya, tanda-tanda kematian. Itu kita baru sadar itu tandanya seperti itu. Nah, begitu juga surah An-Nasr ini disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah mufassir yang didoakan oleh Rasulullah ketika dia masih kecil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Ibnu Abbas ini dalam masalah Al-Quran, tafsir.
dan jadikanlah dia mufasir yang baik. Dan ternyata ketika masih kecil ini pernah agak diremehkan oleh para sesepuh-sesepuh sahabat pada saat itu. Jadi ketika Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas ini ke rapat atau diskusi para sahabat-sahabat mujahid fisabilillah itu yang sudah agak berumur, wahai Umar, kenapa kamu bawa-bawa anak kecil ini gitu. Kita kan pengen diskusi, ini masalah yang serius gitu. Apa jawab Umar bin Khattab? Kamu jangan remehkan anak kecil ini. Kecil orangnya tapi ilmunya itu tinggi. Nah, itu kalau bahasa kita kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Gitu. Tapi bukan cabai rawit yang galak, bukan. Kecil, muda umurnya tapi tua ilmunya. Nah, gitu. Dan ternyata ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat pada saat itu, bagaimana pendapatmu tentang surah An-Nasr itu? Ya. Ada yang menjawab, oh surah An-Nasr itu adalah janji Allah bahwa kita nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan kemenangan. Ada lagi yang menjawab, oh kita nanti Islam ini akan berjaya dan banyak orang akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ada lagi yang menjawab, oh kita harus banyak-banyak bertasbih, kita harus banyak-banyak bersyukur, kita juga harus banyak-banyak istighfar atas dosa-dosa kita. Jangan khawatir karena Allah itu Maha Penerima Taubat. Macam-macam itu para sahabat-sahabat yang tua itu mengatakan pendapatnya tentang surah An-Nasr. Nah, ketika ditanya kepada Abdullah bin Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu menurut Umar bin Khattab? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kalau saya berpendapat surah An-Nasr ini adalah tanda bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan kita. Meninggalkan kita dan meninggalkan dunia. Karena ini adalah visi dan misi Rasulullah sudah selesai. Sebagaimana Rasul-Rasul yang sebelumnya, kalau visi dan misinya sudah selesai, maka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan Umar bin Khattab pun mengatakan, saya pun pendapat saya seperti itu, wahai Ibnu Abbas. Dan ternyata benar. Tidak lama setelah menerima surah ini, Rasulullah pun wafat. Nah, fi hadhihi surah Al-Karimah, di dalam surah yang mulia ini, basyaratun wa amrun li Rasulillah inda husuliha. Ini merupakan basyarah atau kabar gembira, ya. Kabar gembira dan juga perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa isyaratun wa tanbihun, termasuk juga merupakan isyarat, tanda. Tanda-tanda, ya itu tanda-tanda kematian, ya. Wa tambihun, dan juga peringatan, dan juga peringatan ala ma yutarattibu ala dzalik, itu peringatan untuk Rasulullah juga, ya. Peringatan buat Rasulullah. Kalau peringatan kepada Rasulullah juga peringatan untuk umatnya. Kalau Rasulullah diperintahkan fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan menyebut, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan juga mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Nah, itu juga merupakan perintah, amrun, ya, perintah untuk kita juga. Nah, jadi surah An-Nasr ini isinya itu adalah basyarah, sebagai kabar gembira, ya. Kabar gembiranya apa? Kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menolong, berapa banyak pun orang ingin melemahkan, ingin mengalahkan, tidak akan bisa kalau sudah pertolongan Allah. Contoh perang Badar, disebutkan dalam sebuah riwayat
pasukan kaum muslimin itu 313 dan mereka ribuan. Ketika berjalan mau ke Badar, dijegat sama Abu Sofyan pada saat itu, ketika Abu Sofyan masih belum Islam. Wahai kaum muslimin, mau kemana kamu? Mau ke Badar. Oh, kamu cuma setor nyawa ke sana, kamu segini cuma sedikit doang. Mereka itu ribuan. Mereka sudah siap ingin meluluhlantakan kamu. Tapi apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Kamu harusnya takut, udah kamu daripada setor nyawa doang kamu. Tapi apa? Tidak, para sahabat itu malah fakhshawhum fazadahum imana, malah mereka bertambah imannya, tidak gentar sedikit pun. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka selalu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau para pejuang-pejuang kita dulu merdeka atau mati, yaitu yel-yelnya kan. Nah, kalau dulu para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah yang menjadi penolong. Nah, itu cukuplah Allah sebagai penolong. Dan ternyata betul, Allah turunkan malaikat-malaikat yang tidak terlihat oleh kaum muslimin, tapi terlihat secara kasat mata oleh mereka. Bukan hanya 1000, bukan hanya 3000, tapi 5000 Allah sebutkan. Uyumdidukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Waduh, 5000 malaikat. Nah, ini kalau Allah sudah menolong. Begitu juga kalau Allah sudah menolong seseorang, kita misalnya orang biasa. Kalau Allah ingin menolong kita dalam kecelakaan sehebat apapun, kalau Allah ingin menolong kita, kita pun akan selamat. Itu namanya ma'unah. Ma'unah itu sesuatu yang terjadi nyata, tapi sulit dipikir oleh akal, nggak masuk akal. Tapi itu semua pertolongan dari Allah. Wah, itu namanya ma'unah. Jatuh dari ketinggian ke bawah, ternyata nggak apa-apa, cuman ya luka-luka ringan aja gitu. Padahal kalau secara logika pasti dia nih mati gitu kan, tapi kok enggak gitu. Nah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'unah namanya. Terjadi pada diri manusia biasa yang taat kepada Allah, namanya ma'unah. Kalau yang tingkatan ketaatannya sudah tinggi, namanya karomah. Nah, itu namanya karomah. Kalau terjadi pada diri orang-orang tidak beriman, nah, itu namanya sihir. Waduh, itu kompor bisa pindah ke perut. Nah, itu namanya sihir. Dan juga isyarah ini adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda kematian, bahwa semua sudah selesai, semua sudah selesai visi dan misi Rasulullah, maka akan menghadap kepada Allah. Fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi li rasulih. Adapun kabar gembiranya adalah kabar gembira dengan pertolongan Allah kepada Rasulnya, wa fathuhu Makkah, dan begitu juga futuh Makkah, ya, bebasnya Ka'bah itu dari berhala-berhala, ya, itu. Dan pasukan muslimin mengalami kemenangan, futuh Makkah, dan 360 berhala itu yang ada di dalam Ka'bah itu disingkirkan semuanya. Begitu juga berhala yang ada di Safa dan Marwah, itu namanya berhala Isaf dan Nailah. Di Safa ada berhala Isaf dan di Marwah ada berhala Nailah. Makanya pantas ketika mereka diperintahkan untuk tawaf, untuk sa'i, kaum muslimin ini merasa takut. Takutnya kenapa? Takut disamakan dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Nasrani, Yahudi yang mereka juga tawaf sa'i di situ. Gitu. Makanya sebelumnya itu ada berhala-berhala di situ.
Makanya turunlah ayat Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Nah, sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang berhaji, tawaf, sa'i di situ, maka tidak ada dosa baginya. Dan jangan menganggap itu ngikutin tradisi-tradisi mereka, bukan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai napak tilas atau ittiba'an, ya, mengikuti sunnah Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya Siti Hajar. Termasuk juga kabar gembira itu adalah wadukhulin nasi fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondongnya manusia, orang-orang ke dalam agama Islam. Waduh, jadi banyak yang akhirnya mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat pada saat itu. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi. Nah, itu banyak orang-orang yang masuk Islam, baik dari golongan muhajirin dan juga ansar. Bada'an kanu min a'daihi, setelah mereka itu bermusuhan, ya dulunya mereka itu bermusuhan seperti kaum Aus dan Khazraj itu yang bermusuhan sampai ratusan tahun, tidak pernah itu. Wa qad waqa'a hadzal mubasysyiru bih, dan inilah kabar gembira yang ada pada surah An-Nasr ini disebutkan. Wa ammal amru, adapun perintah, kalau tadi adalah kabar gembiranya. Wa ammal amru, adapun yang termasuk perintah ba'da husulin nasri wal fath, itu setelah terjadinya atau didapatkannya pertolongan dari Allah dan juga futuh Mekah. Fa amru rasulihi ayyashkura rabbahu, maka perintah itu adalah kepada Rasul untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Bersyukur ala dzalika, atas pertolongan dari Allah dan juga terbukanya, bebasnya futuh Mekah itu untuk kaum muslimin. Termasuk perintah itu adalah wa yusabbihu bihamdihi, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa yastaghfirhu, begitu juga memohon ampunan kepada Allah. Makanya Rasulullah itu dalam hadis riwayat itu disebutkan tidak kurang-kurang Rasulullah itu setiap hari 70 sampai 100 kali Rasulullah beristighfar. Rasulullah yang sudah maksum. Maksum itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau Rasulullah mau berbuat dosa langsung dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dulu ketika Rasulullah mau dendam kepada Hamzah yang pada saat itu dicabik-cabik itu dadanya, jantungnya dimakan mentah-mentah oleh Hindun. Itu. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, saya akan balas satu nyawa paman saya ini, Sayyidina Hamzah ini, dengan 70 nyawa orang-orang kafir. Saya akan balas. Tapi apa? Langsung turunlah ayat Allah, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Turunlah ayat Allah, teguran kepada Rasul, tidak boleh bersifat dendam seperti itu. Laisa 'alaika hudahum, bukan urusanmu ya Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka. Wahsy yang telah menombak Sayyidina Hamzah dan Hindun yang saking kesalnya dengan Hamzah itu, karena Hamzah ini
pernah membunuh ayahnya si Hindun, makanya dia saking kesalnya Hindun itu mau balas dendam, makan mentah-mentah disebutkan dalam sebuah riwayat. Setelah digayam mentah-mentah, dilepehin lagi. Nah, itu saking dia itu keselnya itu dengan Hamzah. Nah, langsunglah turun ayat itu. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan urusanmu ya Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka. Dan ternyata Wahsy dan Hindun yang sudah membunuh paman Rasul itu akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka pun menyatakan ikrar 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Ya, tapi kan Rasulullah juga ada sifat manusianya juga. Ya, Muhammadun basyarun la kal basyari. Rasulullah itu juga sama seperti kita manusia biasa, tetapi bedanya kalau Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah. Sisi kemanusiaannya yang Rasulullah itu apa? Sama seperti manusia, ya bisa, ya butuh makan, ya kalau lapar, haus, ngantuk. Nah, begitu juga bisa sedih, ya. Begitu juga bisa marah, gitu. Tapi semua itu diredam. Waduh, tadinya mau marah sama mereka, tapi karena sudah berikrar 2 kalimat syahadat, ya aku terima iman Islammu, tapi jangan sering-sering ngeliatin mukamu di wajahku. Nah, itu ibaratnya kayak kita kalau kesel sama orang kan gitu ya, kesel, jangan ini deh, jangan ngeliatin. Kalau ngeliat tuh inget lagi gitu ya, inget lagi kisah atau pernah cerita-cerita yang dulu pernah terjadi. Nah, itu. Nah, jadi perintah kepada Rasulullah dalam surah An-Nasr itu untuk bersyukur, termasuk untuk bertasbih, berzikir, dan juga istighfar, itu juga merupakan perintah juga untuk kita sebagai umatnya. Amrun li Rasulillah, amrun li ummati. Perintah untuk Rasul itu juga perintah untuk umatnya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diikutin oleh umatnya. Nah, itu karena Rasulullah punya sifat-sifat khusus, ya. Sifat-sifat khusus Rasul apa? Dalam syair Maraqil Ubudiyah disebutkan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabun falam tahrab wa ma waqa'at Tubabatun abada fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat wa la yura aslu baunin fi jasani. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu punya sifat-sifat khusus yang memang tidak bisa kita tiru lagi. Ya, contoh misalnya lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Rasulullah tidak pernah ihtilam selama hidupnya. Apa itu ihtilam? Mimpi keluar air sperma. Itu mimpi-mimpi yang jorok itu tidak pernah Rasulullah ihtilam. Nah, lalu Rasulullah itu badannya saking mulianya itu, Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Nah, di mana lalat itu selalu bawa kotoran gitu kan. Kalau kita kan waduh, kalau belum mandi apalagi nggak wangi, aduh banyak lalat hinggap. Bahkan kadang-kadang masuk ke mulut, waduh, bukan hanya nyamuk, lalat aja masuk pas lagi mangap. Dan Rasulullah tidak pernah nguap. Tuh, Rasulullah tidur tapi tidak pernah nguap. Kayak kita kan kalau ngantuk nguap, Rasulullah nggak pernah nguap. Nah, itu. Kalau nguap kan coba tuh, seganteng-gantengnya kita kalau lagi nguap nggak ditutupin, waduh udah kelihatannya kayak gorila. Itu karena itulah kelemahan manusia. Nah, ini saking Rasulullah itu badannya mulia, wangi, itu laler aja nggak bisa nemplok ke badannya, nggak bisa. Rasulullah pun kalau jalan itu diikutin sama awan itu melindungi Rasul biar nggak kepanasan. Kalau kita kan yang ngikutin bukan awan, yang ngikutin debt collector. Mau kemana nih orang nih? Lagi utang. Nah, itu.
Nah, termasuk juga Rasulullah itu wangi, ya ludahnya wangi, keringatnya wangi. Disebutkan dalam sebuah riwayat kan begitu. Ketika Siti Aisyah itu Rasulullah pulang itu dielapin keringatnya itu jadi parfum. Ketika ada kisah nenek-nenek yang agamanya Yahudi, matanya buta, terus dia selalu teriak-teriak, jangan percaya kepada Muhammad, jangan dekat-dekat Muhammad, dia itu tukang sihir, dia itu orang gila dan seterusnya. Wah, padahal Rasulullah yang nyuapin setiap hari. Di depan Rasulullah dia begitu kasih, anak muda karena dia buta, jangan dekat-dekat Muhammad ya, gitu kan. Itu orang gila tuh, ini nggak masuk akal dan seterusnya. Aduh, padahal Rasulullah yang nyuapin, tapi Rasulullah tidak menunjukkan identitasnya. Bahwa yang dimaksud adalah itu Rasul. Karena dia si nenek-nenek ini udah tua, giginya metik, ya, karena udah nggak ada giginya, metik. Kayak motor Mio kan metik tuh, nggak ada giginya. Jadi dia kalau mau makan itu Rasulullah kunyahin dulu. Jadi karena nggak ada blender pada saat itu, dikunyahin dulu sama Rasulullah, sudah halus baru disuapin ke nenek tersebut. Nah itu, dan nenek itu nggak sakit gitu kan gitu. Coba kalau kita yang nyuapin, ini yang tidak bisa ditiru sebagai sunnah Rasul. Gitu. Makanya ketika Rasulullah wafat, sunnah ini mau diteruskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah putriku, ada nggak sunnah Rasul yang belum ayah lakukan? Tidak ayah, semua sunnah Rasul sudah ayah lakukan. Coba dipikir-pikir lagi, ada nggak? Oh iya ayah, ada sunnah Rasul yang belum ayah lakukan, yaitu nyuapin nenek-nenek tua yang sering teriak-teriak Rasulullah itu adalah orang gila dan dia matanya buta, orang Yahudi, cerewet orangnya. Oh gitu. Ya udah, akhirnya besok disamperin tuh, dicari di pojokan pasar Madinah. Udah ketahuan dari jauh, kedengeran dia teriak-teriak begitu, jangan percaya Muhammad. Wah, itu. Akhirnya dicobalah diteruskan itu sunnah Rasul itu nyuapin si nenek tadi. Ternyata langsung dilepehin sama si nenek dan langsung marah-marah si nenek itu. Kamu ini bukan orang yang biasa nyuapin saya ya? Loh, nih, saya orang yang biasa nyuapin nenek setiap pagi. Bukan, orang yang biasa nyuapin saya itu orang yang lemah lembut, orang yang gak kasar seperti ini. Dan setiap dia nyuapin saya, itu sudah dilumatin dulu, dikunyahin dulu, halus, baru disuapin ke saya. Kan saya udah gak punya gigi, dikasih lihat tuh mulutnya, tuh gak ada giginya. Waduh, akhirnya ini nggak bisa diterusin yang kayak begini nih. Nah, ini adalah sifat khusus Rasulullah. Barulah terus terang Abu Bakar, nek ketahuilah bahwa orang yang biasa nyuapin nenek setiap pagi telah tiada, dan beliau itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Wah, mendengar itu langsung kaget si nenek tadi. Yang benar. Padahal setiap pagi saya itu teriak-teriak jangan percaya sama dia, kok dia malah yang nyuapin. Masya Allah. Akhirnya inilah akhlak Rasulullah. Ya. Akhirnya pun di depan Abu Bakar dia mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat. Nah, jadi ada sifat-sifat Rasul yang tidak bisa kita tiru karena berkaitan dengan khususan Rasulullah SAW. Wa ammal isyaratu, adapun isyarah atau tanda-tanda dari surah An-Nasr ini adalah fa inna fi dzalika isyarataini. Ada dua isyarat, ada dua tanda. Isyaratun li ayyastamirra an-nasra li hadzal din. Yang pertama adalah isyarat bahwa harus meneruskan atau melanjutkan perjuangan agama Islam, ya, agama ini. Wa yazdada inda husulit tasbihi bihamdillahi wastighfaruhu min Rasulillah. Dan begitu juga selalu menambah tasbih
tahmid dan juga istighfar, dan juga kita selalu meniru atau ngikutin Rasulullah untuk beristighfar. Karena Rasulullah itu beristighfar 70 sampai 100 kali, ya kita juga sunnah Rasul kita ikuti. Kita jangan kalah gitu ibaratnya. Jangan sampai kita itu kurang-kurang dari 70 sampai 100 kali setiap hari. Kan bisa dicicil tuh. Ya. Bisa dicicil habis sholat subuh 20 kali. Sambil jalan aja bisa. Kalau Rasulullah ngajarin itu agak panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bahkan ada yang menyebutkan ditambah dengan min jami'il ma'asi wa dzunub. Panjang. Nah, kita bisa nggak dikurangin lagi, dipendekin ya. Bisa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kalau masih panjang juga bisa lagi dikurangin. Astaghfirullahaladzim. Masih kepanjangan juga bisa dikurangin lagi. Astagfirullah. Ini udah paling pendek, udah nggak bisa lagi dipendekin. Ya. Bisa nggak dipendekin lagi? Astagfir nggak bisa. Ya. Karena harus jelas ada objeknya. Astaghfir itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', fi'il yang lazim itu dia membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul. Apa maf'ulnya? Maf'ulnya itu adalah Allah. Kalau saya mohon ampun kepada siapa? Nah, makanya astaghfirullah. Nah, itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza minasyukur. Dan ini juga termasuk dari rasa syukur. Ya, jadi syukur itu ada syukur badan. Ya, syukur badan itu kita diberikan anggota badan yang sehat. Nah, kita pakai untuk sholat, itu bersyukur dengan anggota badan. Kita diberikan rizki oleh Allah, maka kita bersyukur kita dengan cara apa? Bilmal, dengan harta kita, dengan infak kita, dengan sedekah kita. Kita diberikan tangan yang kuat, tangan yang sehat. Nah, kita bersyukur dengan cara apa? Ya kita bisa nuntunin orang untuk apa? Untuk nyebrang jalan, nah, membersihkan kotoran-kotoran atau sesuatu yang membahayakan dari jalan, itu. Imatatul adza anit thoriq, sedekah, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan, itu adalah sedekah. Bersyukur dengan anggota badan. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Nah, ini hati-hati, jangan bacanya pakai sin. Kalau shin, syakartum, kalian bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau sakartum pakai sin, itu mabuk. Wah, ini hati-hati nih. Kalau dibacanya la in sakartum, kalau kamu mabuk, waduh, la azidannakum, maka kamu, wah, makanya orang mabuk bacanya salah, mabuk tambah nikmat. Ya, jangan pakai sin tapi pakai shin. Shin itu bersyukur, berterima kasih. Wa qad wajada dzalika fi zamanil khulafair rasyidin. Nah, begitu juga ini telah terjadi pada zaman khulafair rasyidin wa ba'dahum, dan setelahnya itu para tabi'in, fi hadhil ummati, itu pada umat ini, lam yazal nasrullahi mustamirran, bahwa pertolongan Allah itu selalu saja berlanjut. Bisa. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu di sini, dan kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang insyaallah. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.